Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Ngobras Alkitab di acara We Talk Ngobras Alkitab. No I but we let's talk together bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Rulis Murangkir. Wah Halo. Bang, kita kembali lagi di Ngobras Alkitab ya. Kalau bulan yang lalu kita udah bahas kitab Keluaran, sekarang gilirannya setelah kitab Keluaran. Kitab Imamat. Nah ini nih kitab yang suka menjadi dalam tanda petik momok. Tapi kita akan ubah sudut pandangnya supaya kitab Imamat sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan kita gak cuma berdua. Dan again ada pakarnya yang udah menemani kita yang akan menjelaskan. Dan saya yakin saudara akan melihat kitab Imamat dari angle yang berbeda mulai saat ini. So pastikan jangan kemana-mana. Dan kita welcome dulu Ibu Rita Wahyu. Thank you so much Bu. Udah kembali lagi sama-sama kita. Welcome. Apa kabar? Iya, thank you so much Bu. Nah saudaraku, sebelum kita akan masuk, saya mau menyapa dulu dimanapun saudara berada. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Saya percaya ketekunan kita akan membuahkan hasil. Oke Bang, tanpa panjang lebar karena waktu kita terbatas ya. Kita mau tanya-tanya Ibu Rita nih. Tapi saya mau bilang dulu gini. Saudara, kita kan lagi program baca Alkitab bersama ya. Kita memang sudah melewati kitab Pentatyuk, kitab dari Kejadian sampai Ulangan ya. Kita sudah lewati itu. Tapi dalam pembahasan Ngobras, pokoknya 1 bulan pasti ada satu kitab yang kita bahas ya. Dan kita sudah sampai pada kitab Imamat. Kita udah bahas Kejadian, kita udah bahas Keluaran. Sekarang kita mau ngobrolin kitab Imamat. Nah ada banyak orang yang bilang sama saya, Pastor, aduh baca Kejadian sih masih seru, urutan ceritanya jelas, Keluaran juga seru, gitu Imamat, ampun Pastor saya celeng. Gitu ya. Gitu masuk kitab Imamat, ini apa, ini aduh korban persembahan sana sini. Nah kebanyakan orang pusing di situs 1, 2, pas ngelihat isinya, ini apa relevansinya sama hari ini ya? Apa kita masih melakukan ini kan enggak? Terus mau ngapain gua baca? Itu kan gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang kemudian stuck ketika bertemu dengan kitab Imamat ini. Nah, tetapi sebenarnya kitab Imamat ini menyimpan rahasia yang begitu hebat yang kita bahas ya, sampai namanya aja Imamat. Itu pasti ada tujuan. Nanti juga kita bahas apakah sekarang masih ada keimamatan seperti yang ada di kitab Imamat? Nah, ini kan juga kita perlu mempersoalkan. Oke, kita langsung nih mau tanya-tanya sama Ibu Rita. Bu, kitab Imamat ini bagi sebagian besar jemaat Kristen, orang Kristen, menganggap ini sebagai salah satu kitab yang paling, membosankan. Paling berat untuk dibaca. Orang bingung ini apa, kok Tuhan mintanya yang aneh-aneh. Gitu kan ya. Ini kok Tuhan mintanya yang aneh-aneh. Terus apa sih relevansinya buat kita hari ini? Nah, kita mau coba urai pelan-pelan sehingga teman-teman yang menyaksikan ini akan punya sudut pandang yang beda. Ternyata ada banyak hal menarik loh dari kitab Imamat. Nah, mungkin Ibu Rita bisa kasih previewnya dulu tentang kitab Imamat ini. Saya mulai bicara dari judul kitabnya dulu. Iya, siap. Imamat, Leviticus. Nah, kata Leviticus itu dari terjemahan bahasa Yunani Septuaginta. Tapi bagaimana orang Ibrani menyebut kitab ini? Kitab ini disebut dengan Vayikra. Dan dia memanggil. Memanggil jadi apa? Memanggil jadi imam. Yang artinya seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Pastor Wigan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ada kata imam, ada kata memanggil. Ini mengakomodasi 2 nama tadi. Nama dalam bahasa Yunani Septuaginta, Leviticus, keimamatan,
keimamatan orang Lewi, Iya. dan kemudian orang Ibrani menyebutnya dengan Vayikra, dan dia memanggil. Ternyata diakomodasi dua-duanya oleh Rasul Petrus. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk melakukan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Vayikra. Ada imam dan ada panggilan. Dan kelihatannya kitab ini membosankan, dan memang ini berhubungan dengan liturgi. Gereja yang penuh dengan liturgi, yang sudah diketik, tinggal kita baca, kan memang juga sepertinya membosankan. Tapi di situ sebenarnya ada didikan dari Tuhan untuk berlaku hidup kudus, berlaku tertib. Dan kalau misalnya di kitab Keluaran itu Tuhan memerincikan betul-betul bagaimana cara membangun kemah suci. Nah, di kitab Imamat itu bagaimana membangun orang-orang yang melayani di kitab suci, di kemah suci. Nah, jadi di sini memang isinya itu seperti juklak, petunjuk pelaksanaan. Iya, gitu. juklak, betul. Juklak pada saat itu ya. Juknis lagi. Iya kan? Lebih detail lagi. Nah, jadi hal ini kayaknya memang sepertinya membosankan, tapi kita melihat sesuatu yang besar dari sini. Dan di mana Tuhan Yesus pun juga pernah mengutip kitab dari Imamat menjadi salah satu dari hukumnya. Nah, jadi ada dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Pastor Wigan. Matius 22 ayat 37 ya. Ya. 37 sampai Jawab 40. Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, hukum kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata hukum itu diambil base-nya itu dari Imamat 19 ayat 18. Pastor Wigan. Imamat 19 ayat 18. 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ayo bilang kalau kitab Imamat itu bosenin. Yeah. Yesus mengutip hukum keduanya itu dari situ, dan sebagai hukum yang terutama lagi. Sebagai hukum yang terutama. Nah, jadi dan ini pun itu dikonfirmasi kembali oleh seorang rabi. Dia adalah Paulus. Maka saya lebih suka menyebutnya sebagai Rabi Saul. Nah, Rabi Saul itu dalam Roma 13 ayat 9 itu menuliskan demikian. 13 ayat 9 ya. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ini pun mengambil dari Imamat yang sudah dikutip oleh Yesus. Nah, orang sering berkata hukum Taurat itu masih berlaku, tidak akan batal. Kalau batal emang dulu nggak boleh berzina, sekarang boleh berzina. Jadi nggak pernah batal. Hukum itu sudah dirangkum oleh Tuhan Yesus dengan satu hukum kasih. Engkau tidak akan berzina, engkau tidak akan mengingini istri saudaramu yang itu sebenarnya berzina. Jika engkau memiliki kasih, engkau tidak akan mencuri jika engkau memiliki kasih. Engkau tidak akan menipu orang lain jika engkau memiliki kasih. Nah, jadi inilah yang disebut oleh Rabi Saul tadi. Firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Yang artinya kalau orang mengatakan berarti kalau Efesus 2 ayat 15 kan mengatakan dengan matinya sebagai manusia
hukum Taurat itu menjadi batal kan. Dan banyak orang jadi kontra. Emang siapa itu Paulus? Dia membatalkan hukum Taurat. Paulus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi yang membatalkan hukum Taurat adalah kematian Yesus di kayu salib. Dan orang masih berdebat. Kenapa kok mereka nggak mau dikatakan bahwa hukum Taurat itu nggak boleh batal? Karena dalam hukum Taurat itu kan ada persepuluhan. Kalau batal kan persepuluhan masih ada, nggak boleh ada. Habis kan. Nah, tapi gini, para pendeta yang masih menerapkan hukum persepuluhan, hukum Taurat itu ada 613. Kalau dia melakukan 2 di antaranya, dia harus melakukan yang 611. Kalau dia melakukan yang 3 di antaranya, dia harus melakukan yang 610. Nah, jadi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Yakobus 1 ayat 10, bersalah terhadap satu hukum, kamu bersalah terhadap semuanya. Jadi kalau mau melakukan hukum Taurat, lakukanlah yang 613. Emang kamu bisa? Yeah. Maka Tuhan Yesus kan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu karena memikul beban berat hukum Taurat yang 613. Enak loh sama aku, cuman ada 2. Ketika kamu mengasihi, kamu tidak akan berzina. Ketika engkau mengasihi sesamamu, kamu gak akan korupsi. Ketika engkau mengasihi saudaramu, engkau tidak akan membunuh. Dan hanya satu kasih saja, itu sudah menjawab semuanya. Oke Bu, nah saya ini mau simpulkan dulu nih Bang ya, bahwa tadi ada statement Ibu Rita yang bagus sekali. Saya mau simpulkan gini, jadi kalau saudara-saudara berpikir bahwa kita kan udah nggak begini lagi, atau saudara bertanya, kok kita udah nggak kayak begitu lagi sih? Tentang korban aja ada macam-macam, ada korban sajian, korban apa kan ya. Nah, kok kita udah nggak gitu lagi? Nah, tadi Ibu Rita sudah kasihin bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itulah yang membuat kita udah nggak perlu lagi yang ribet-ribet begini. Nah, tadi statement yang Ibu Rita katakan itu memang ada di kitab Galatia juga, bahwa kematian Kristus sudah membatalkan hukum Taurat. Saya juga suka bilang sebagai Kristuslah yang menggenapi hukum Taurat ya. Nah, jadi ada alasan kenapa saudara udah nggak sampai kayak begini lagi kan. Kalau zaman dulu perempuan sedang haid nggak boleh ibadah. Kalau sekarang saudara biarpun haid kan tetap boleh kebaktian. Ya kan ya. Ini contohnya aja ya. Contohnya saja gitu. Nah, jadi karena kematian Kristus ya Bu ya, yang betul, sudah membatalkan atau menggenapi semuanya itu. Kok saya boleh nanya ya? Okay. Jadi gini, berarti kalau gitu salah satu pucuk dari pengajaran imamat ini adalah mengenai kasih ya? Kalau begitu simpel juga sih pengertiannya. Begini, waktu orang mau ngerti sesuatu ya, mau ngerti. Kalau udah ngerti kan jadi sederhana kan? Iya. Tapi waktu mau ngerti itu kan harus ada keruwetan-keruwetan dulu yang kita mesti pahamin kan. Baru nanti kita bisa appreciate hasilnya. Yes. Itulah yang lagi dibicarain di imamat. Yes. Kita lagi belajarin kenapa kasih itu penting. Gitu kan kira-kira kan. Dengan segala macam keruwetannya kita belajar, pada akhirnya pada satu pucuk. Hey, semua keruwetan itu supaya kamu ngerti bahwa apabila kamu punya kasih, kamu gak akan membunuh. Apabila kamu punya kasih, kamu gak akan mencuri dan lain-lain seperti tadi dibicarain. Jadi jangan, maksudnya dengan semua omongan ini saya mau bilang gini, don't get discouraged kepada ibu kitab imamat ini karena keruwetannya. Nah Bu, saya justru juga melihat gini nih Bu ya, bahwa kalau kita lihat kan di kitab imamat, misalnya persembahan korban itu gak boleh yang cacat, harus yang terbaik. Kan mungkin kita bertanya, emang Tuhan makan doyan apa? Kan dibakar ya. Iya kan? Emang apa bedanya ya? Kalau hari ini? Iya, kalau orang kan pasti akan otomatis berpikirnya, udah yang cacat aja, kalau yang bagus gue bisa jual mahal, ya kan? Kan kalau dibakar sama aja, apa sih bedanya? Nah, justru kalau yang saya lihat nih ya Bu ya, justru memang Tuhan melatih umatnya untuk belajar yang namanya menyisihkan yang terbaik untuk Tuhan.
Tapi sebenarnya kita harus lihat bahwa korban, Iya. kata korban itu jangan dianggap sebagai korban sebagai victim atau casualty. Iya. Nah, korban itu untuk bahasa sekarang maknanya kan korban banjir, Iya. korban kecelakaan, Iya. korban perkosaan, Victim gitu ya. korban perasaan. Konteksnya victim. Tapi kita harus melihat konteks asli dari korban itu. Kata korban itu berasal dari kata karaf. Karaf, iya. Ya. Nah, kemudian kata ada akhiran n, korban n, nah itu artinya plural. Berarti sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sampai nanti betul-betul digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, kenapa korban itu tidak boleh bercacat? Nah, kita lihat dari awalnya dahulu. Bahwa Kejadian 2 ayat 17. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi pohon yang di tengah-tengah itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya. Yang artinya, pada saat engkau melanggar, pasti engkau mati. Yang artinya juga, pada saat engkau berdosa, pastilah engkau mati. Nah, hukum ini dikutip oleh Rabi Saul dalam Perjanjian Baru, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah mati. Nah, jadi di sini ada ketentuan dari Tuhan, kalau kamu berdosa, kamu mati. Tapi apakah Adam waktu berbuat dosa, dia mati? Ternyata dia nggak mati. Nah, kenapa dia nggak mati? Karena di Taman Eden itu ada kematian tukar guling yang pertama, dan itu menjadi satu basic dari ibadah sakramental dari orang-orang Israel. Basicnya itu dari situ. Jadi nggak mungkin ada pada mulai zamannya Musa, tapi justru sejak di Taman Eden. Awalnya selalu di Eden, ya, karena itu adalah cikal bakal dari segala sesuatu. Nah, korban berasal dari kata karaf, mendekat. Jadi karena dosa itu menyebabkan satu perceraian. Nah, kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 23 dan 24, bahasa Ibraninya itu asli menceraikan. Dan Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden. Nah, kata mengusir, arti harfiahnya itu syalah, itu artinya menceraikan. Nah, dari kata syalah muncul kata talak, bahasa Arab, seperti yarah menjadi Taurat. Awalan T itu nomina. Jadi bercerai, manusia itu bercerai dengan Tuhan gara-gara manusia yang berdosa. Tuhan gak ingin bercerai. Tuhan yang berinisiatif supaya manusia itu dapat rujuk dengan dirinya. Dengan harga apa? Harga mendekatnya itu apa? Upah dosa adalah mati, mati dibayar mati. Nah, ini balik lagi ke kita membahas mengenai Adam yang adalah seorang filsuf yang pertama. Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan. Ketika dia mendengar satu firman, kalau engkau makan, engkau mati. Tapi pada saat Adam makan, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan itu didengar Adam. Hah? Bagaimana mungkin? Di hari aku mati, Tuhan bicara mengenai keturunan. Satu, ya. Dan yang kedua, Adam yang berdosa, harusnya dia dikutuk. Tapi Tuhan tidak mengutuk Adam, tapi dia mengutuk Adamah. Jadi unsur manusia itu kan Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 itu manusia diciptakan dalam dua unsur. Yang pertama unsur fana dari Adamah. Kemudian ada unsur kekal, nishmat chaim. Roh yang diembuskan oleh Tuhan. Nah, jadi unsur tanah ini itulah yang dikutuk oleh Tuhan. Makanya Adam bisa sakit, bisa tua dan akhirnya mati. Dan manusia pun pada akhirnya juga semuanya sakit, tua, mati. Sakit, tua, mati. Kenapa? Unsur diri manusia yang dari tanah ini
dikutuk oleh Tuhan. Arura ha Adamah, Kejadian 3 ayat 17. Nah, itu Adam juga mikir lagi, aku yang dosa, tanah yang dikutuk. Gitu kan? Nah, dia berpikir, makanya kemudian dia memberi nama istrinya dengan Hawa, karena harapan kehidupan itu dia dapatkan dari istrinya. Nah, dia menamakan itu, Tuhan melihat respon dari Adam. Oh, Adam mengimani bahwa ada harapan kehidupan dari istrinya. Nah, kemudian barulah Tuhan melakukan suatu tindakan visual yang luar biasa. Pertama kali dilakukan sebagai pemberesan dosa. Upah dosa adalah mati. Mati dibayar mati. Tuhan memberikan satu alegori yang pertama. Ada oknum yang gak berdosa, dibunuh oleh Tuhan. Binatang yang tidak berdosa dibunuh oleh Tuhan. Kulitnya diambil untuk menutupi kemaluan dari Adam. Nah, itu merupakan suatu tindakan visual yang pertama. Dan ini adalah kematian tukar guling yang pertama. Adam yang seharusnya mati hari itu masih diberikan kesempatan supaya dia dapat bertobat. Dengan pertobatannya itu dosanya dapat diampuni dengan apa? Harga mendekat. Jadi harga mendekatnya itu apa? Kematian dari binatang itu tadi. Nah, tapi kematian binatang itu kan gak equal dengan kesalahan Adam. Yang salah itu Adam. Nah, jadi ini adalah satu solusi yang diberikan oleh Tuhan yang pertama kali. Bahwa nanti akan ada anak domba yang darinya itu mengganti kematian Adam. Supaya Adam ini kamu jangan mati secara kekal. Maka kemudian Adam itu dibuang pergi dari Taman Eden supaya apa? Jangan dalam keadaan keberdosaannya itu dia makan buah kehidupan. Nah, dari situ tertampak bahwa Tuhan betul-betul memberikan suatu solusi ketika manusia itu berdosa. Jangan kamu dosamu itu kekal. Kalau dosamu itu kekal nanti seperti iblis. Tidak akan ada kematian tukar guling. Tidak akan ada penebusan. Maka dibiarkan Adam ini fana. Dia bisa mati secara fisik. Tapi rohnya ini yang kemudian ditebus dengan kematiannya dari nanti Allah yang inkarnasi. Nah, kematian binatang yang di Taman Eden itu seperti Tuhan itu sedang teken cek mundur. Adam, kamu berdosa. Oke, aku teken cek mundur. Aku yang bayar dosa. Terus kemudian Nuh berdosa. Nuh, kamu berdosa. Kamu memberikan korban itu sebagai harga mendekat. Aku teken cek mundur. Dan seterusnya Daud juga berdosa. Tuhan teken cek mundur. Dan itu diulang-ulang sepanjang perjanjian lama. Sampai pada akhirnya yang namanya kalau kita teken cek mundur kan harus bayar. Nah, kan harus dilunasi. Maka dia datang ke bumi, maka Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 Pastor Wigan. Yohanes 1 ayat 29. 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kenapa kok Yohanes Pembaptis itu betul-betul nunjuk ke hidungnya Yesus, nggak usah pakai ditafsirkan. Ini orangnya, domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yohanes mengatakan demikian? Karena memang dia tahu Yesus lahirnya di Migdal Eder, dan di situ tempatnya anak domba yang sedianya akan dipersembahkan di bait Allah. Maka Yesus harus lahir di kandang domba di Migdal Eder. Dia sebagai penggenap dari cek mundur yang Tuhan teken sejak di Taman Eden. Kemudian digenapi di Perjanjian Baru. Nah, itulah yang ditulis di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai 7 mengenai korban dan upacara. Jadi korban itu bukan victim atau casualty. Korban adalah harga mendekat. Manusia tidak akan dapat mendekat kepada Tuhan dengan amal ibadahnya. Kalau dia puasa nanti dapat pahala sekian. Kalau dia ke tanah suci nanti dia dapat pahala, dapat sekian.
dari semua perbuatan baik, manusia berusaha untuk mencapai surga. Tetapi di dalam kekristenan itu bukan tentang sistemnya amal ibadah, tapi kekristenan itu adalah agama sakramental, yang dimana ada sacrifice, ada korban untuk membayar dan membeli harga ke surga itu. Jadi kalau manusia dalam amal ibadahnya itu mencoba mencapai surga, nah kekristenan kita itu adalah ibadah yang anugerah, ya, yang dimana upaya surga mencapai manusia. Yes. Dan itu semuanya dilakukan dengan darah, dan mengenai darah nanti kita bisa perincikan, dan itu nanti ada konklusinya di perjanjian baru. Aduh, luar biasa sekali. Jadi yang tadi pertama kita sudah belajar bahwa di kitab Imamat ini ada tentang mengasihi sesama manusia. Kasih kedua, Hal yang kedua, Yesuslah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela itu. Jadi Kenapa tidak bercacat? Karena Yesus memang tidak bercacat dan tidak bercela. yes. Ya. Jadi apa yang ditulis di Imamat 1-7 itu sebagai tipologinya ya Bu ya, Ya. sebagai perlambangan bahwa kenapa yang dipersembahkan tidak bercacat, harus anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, karena itu memang tipologi dari pengorbanan Tuhan Yesus ya. apa sih artinya tipologi, Pastor Wigan? Lambang. Lambang. Oh, Iya. jadi yang menarik, salah satu hal yang menarik di dalam Alkitab itu kita tahu bahwa pada suatu saat nanti akan ada satu juru selamat, kan itu kita tahu ya. Tapi jangan lupa bahwa juru selamat itu harus memenuhi ciri-ciri tertentu yang ditulis dengan sangat detail. Kisah-kisah atau bagian-bagian kisah atau aturan-aturan di dalam perjanjian lama itu sering ada yang adalah disebut dengan tipologi. Antitype-nya Yesus Kristus. Tipologi artinya suatu rancangan, suatu nubuat, gitu. Itu kita sering dengar kata itu, nubuat tentang datangnya Mesias. Nah, tipologi selalu punya antitipe. Antitipe tuh selalu adalah Yesus Kristus. Yes, Penggenapan, bahasanya gitu. itu. Nah, sekarang di dalam cerita Imamat yang tadi kita pikir sebagai suatu keruwetan, bayangin pasal 1 sampai pasal 7 ruwet semua, kita nggak ngerti. Ternyata itu adalah suatu tipologi tentang siapa atau kualitas apa yang harus membayar harga perjumpaan itu, harga rujuknya. Nah, kemudian harga rujuk itu nanti digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak sembarangan nih nanti. Maka keberadaan Tuhan Yesus dengan segala kesempurnaannya itu memang udah diomongin di perjanjian lama dan kemudian dipenuhi di dalam perjanjian baru. Maka kita akan bilang gini, terima kasih Tuhan, luar biasa. Gitu maksudnya. Nah, kenapa Tuhan tidak berkenan dengan persembahan Kain? Perkenan, ya Kain. Bukan soal harga, Iya. bukan soal mutu, tetapi karena persembahan Kain tidak mengandung darah. Nah, upah dosa adalah mati, mati harus dibayar dengan mati. Nah, kenapa kok Habel bisa memberikan korban yang betul-betul sempurna dari anak domba yang tambun dan kemudian bersih, sempurna, tidak bercacat? Nah, itu adalah hal yang diajarkan oleh bapaknya. Dia tidak mengubah itu. Kain mencoba memodifikasi itu. Dan Tuhan tidak berkenan dengan modifikasi itu. Tuhan meminta darah, bukan karena Tuhan haus darah. Tetapi darah itu sebagai lambang dari nyawa itu. Nah, kalau kita lihat korban bakaran dalam Imamat pasal 1 mengandung darah. Korban keselamatan pasti mengandung darah. Korban penghapusan dosa pada Imamat pasal 4 mengandung darah. Korban bakaran Imamat pasal 6 mengandung darah. Korban penghapus dosa Imamat pasal 6 juga mengandung darah. Penebus salah pasal 7 mengandung darah. Korban keselamatan mengandung darah pasal 7. Oleh sebab itu dalam kitab Ibrani, yang namanya juga kitab Ibrani, berarti kitab yang ditulis untuk orang-orang Ibrani. Yang artinya ini memberikan satu message. Hai orang-orang Ibrani, kamu sudah belajar tentang
kitab Imamat tentang macam-macam ketentuan dari korban itu. Maka dalam Ibrani 9 ayat 22 itu adalah konklusi dari kitab Imamat. Pastor Wigan. Apa Ibrani? Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Oke, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, ini konklusi ya dari kitab ini adalah Imamat. konklusi. Jadi kalau misalnya korban-korban yang lain itu hanya korban syukur saja. Tetapi kalau korban pengampunan dosa, korban kesalahan itu harus mengandung darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias itu harus menderita dan mati, Petrus kan, jauhlah itu daripadamu. Lalu Tuhan Yesus menghadik. Si Petrus apa? Enyalah iblis. Kamu mau ngerayu gue lagi. Aku harus mati berdarah. Dengan cara itu aku bisa menebus dosa dari orang-orang yang berdosa ini. Kenapa harus darah? Sebab nih ada yang bertanya nih Bu. Karena Ada yang bertanya gini, ini kok kayak vampir sih? Kok haus kayak darah haus gitu. darah, ya? Nah, Iya. ini sebenarnya berasal dari teologi yang berasal dari Eropa abad ke-16, yang dimana mereka mengatakan bahwa korban itu diberikan untuk memuaskan murka dari Allah. Oke. Nah, tapi kalau kita melihat betul-betul dengan arif dan bijaksana pelan-pelan, Iya. coba kita baca Kejadian pasal 3 yang dimana menjadi suatu Ini menarik ini. Iya. dasar dari korban ini kan. Iya. 3 ayat berapa? Pernahkah Oke. Allah itu murka? Yang ada Tuhan bertanya, Adam di mana? Adam ayeka. Emangnya Tuhan nggak tahu Adam lagi sembunyi? Iya. Ya. Adam tahu. Tuhan tahu Adam sedang sembunyi. Tapi kenapa? Tuhan bertanya, Adam di manakah? Nah, ini kan seperti Tuhan sedang menangis. Jadi Tuhan itu sebenarnya romantik banget. Tuhan nggak murka. Kalau teologi Barat mengatakan Tuhan itu rage. Rage itu kan marah tidak terkendali, yang sehingga harus marahnya itu dipuaskan dengan darah. Nah, itu kan ada teori pemuasan. Institusio bab yang ke-11. Teori pemuasan. Saya sangat menolak teori itu. Karena itu tidak berbasik pada awal dari kejadian dosa dan pengampunannya. Sebenarnya pengampunan itu sudah ada sejak di Taman Eden. Kalau seandainya dengan dosa itu Tuhan amat murka, mungkinkah Tuhan itu memberikan solusinya? Dengan melakukan tukar guling kematian yang pertama, yang saya alegorikan tadi sebagai tekan cek mundur. Tuhan tekan cek mundur, tekan cek mundur. Nah, yang artinya ketika manusia ini berdosa, Tuhan itu berteriak, Adam, di manakah? Tuhan menangis. Dan saat itu pula dia memberikan satu solusinya dan Adam diusir. Nah, ini lagi-lagi menurut teologi ngomongnya. Ya, teologi Barat mengatakan, "Loh, kok diusir?" Murka. Murka itu artinya Tuhan. Padahal itu bukan murka. Kenapa Adam harus diusir dari Taman Eden? Karena jangan dalam keadaan berdosanya Adam itu makan buah kehidupan, maka dosanya menjadi kekal. Kalau dosanya menjadi kekal seperti iblis, nggak ada pengampunan. Yang artinya di sini, even pengusirannya pun itu bukan berasal dari kemurkaannya, tapi justru karena kasihnya. Tuhan masih save apa? Save sesuatu unsur yang kekal dari dirinya, nishmat chaim, nafas kehidupan, roh yang ada di dalam manusia itu, itulah yang sedang diselamatkan oleh Tuhan. Maka Raja Salomo kan mengatakan, debu kembali menjadi debu. Roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Kenapa Salomo begitu yakin bahwa roh itu kembali kepada yang mengaruniakannya?
Karena ada korban tadi, harga mendekat. Apa harga mendekatnya? Darah. Kenapa darah? Darah itu adalah lambang dari nyawa. Nah, upah dosa adalah mati. Maka darah itu adalah lambang dari nyawa untuk membayar upah dosa adalah mati. Pastor Wigan. Oke, wah ini menarik sekali. Menarik sekali. Bu, saya tadi sempat mendengarkan tentang manusia dalam kitab Imamat ini juga sebenarnya ditekankan bahwa pentingnya kesucian hidup ya Bu ya. Nah kalau Ibu melihat kesucian hidup itu hubungannya dalam kitab Imamat dengan aplikasi kita hari ini tuh gimana Bu? Sebabnya Bu ya, saya kan lama di negara barat Bu. Terus terang yang namanya kesucian moral itu nyaris jarang disentuh. Karena ya mungkin takut menyinggung atau apa, dan sekarang ini adanya fenomena bahwa udah deh khotbah aja tapi jangan menyinggung yang namanya kekudusan, khususnya yang bertalian dengan moralitas. Sedangkan kalau kita lihat kitab Imamat itu isu moralitas sangat diangkat sekali. Nah, itu mungkin Ibu Rita punya penjelasan Ibu. Sesuatu yang ada di Perjanjian Lama dan diulang kembali oleh Rasul Kristus yaitu Petrus, ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, jadi memang kekudusan kita supaya untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, bahwa kita itu hidup di dalam suatu tatanan yang memberikan kenikmatan hidup. Apa istilahnya, Pastor Rudi? Kesedapan hidup. Kesedapan hidup. Nah, kenapa ada hukum? Hukum itu untuk kesedapan hidup. Nah, dan ini diatur betul-betul dalam Imamat pasal 17 sampai 24 termasuk kekudusan tentang pernikahan, kekudusan tentang makanan. Kita bisa bayangkan dalam Imamat pasal 11 itu diperinci binatang-binatang yang low kosher. Kenapa kok low kosher? Biasanya binatang-binatang yang dianggap sebagai low kosher itu adalah binatang-binatang yang omnivora, pemakan segala, dan karnivora. Kenapa? Karena mereka memakan daging dan itu tidak baik untuk tubuh manusia. Jadi itu low kosher. Sebenarnya kalau di dalam Alkitab, sebenarnya istilah haram dan halal itu nggak ada. Tapi kosher, low kosher. Patut dan tidak patut. Karena kalau di kitab Imamat ini, orang yang misalnya melanggar hukum Sabat, dia bisa dihukum mati menurut hukum Taurat. Tetapi kalau orang salah makan, dia nggak ada yang dihukum mati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu. Jadi kata makan, salah makan itu bukan sesuatu yang najis. Yang najis itu apa yang keluar dari mulutmu, yang menghujat sesamamu, menghujat Tuhan, itulah yang najis. Dan kalau soal makanan itu hanya sekedar kosher, low kosher. Kalau kamu makan sesuatu yang tidak patut, sesuatu yang kotor, misalnya binatang karnivora kamu makan, itu nggak patut deh kamu makan. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya tadi, hukum diciptakan untuk kesedapan hidup. Oke. Nah, jadi Bu, kalau makan sesuatu yang kolesterol itu juga kan nggak sedap nanti hidupnya. Mati kena kolesterol atau mati sebelah. Oke. Nah, Bu, ini ada satu nih. Ini juga banyak yang menanyakan nih pasti. Saya baca dari Imamat 10 ayat 1 ya, Bu ya. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Nah, api asing ini apa nih, Bu? Ini nih juga suka banyak dikutip nih, Bu, tentang api asing ini, Bu. Nah,
api yang asing ini kan, api itu juga berarti juga kuasa. Iya. Kuasa yang asing. Jadi kita bisa membayangkan bahwa dalam kehidupan para imam itu juga bisa mendatangkan sesuatu yang asing. Ini pertama kali itu justru dilakukan oleh Harun. Ya. Ketika Musa itu ada di puncak Gunung Sinai, 40 hari dia di sana. Apa yang terjadi di bawah? Harun memimpin orang-orang Israel itu. Kumpulin perhiasan. Lalu dia mengatakan, besok kita mengadakan hari raya untuk Yod-He-Vav-He, Tuhannya huruf besar. Yang dimana Harun di situ menyebut lembu tuangan itu sebagai Tuhan, nama Tuhan. Yod-He-Vav-He. Nah, ini artinya justru penyembahan kepada ilah asing itu bisa dilakukan oleh imam yang terpilih justru. Nah, jadi api asing, ilah asing, kadang-kadang bukan orang pagan yang mengadakannya, tetapi justru iman yang di dalam itu sendiri. Pastor Wigan. Oke, waduh, menarik sekali. Nah, Bu, mungkin Bang, ini ada satu hal yang kita perlu bahas nih, Bang. Ini menyangkut nama imamat sendiri. Imamat ini kan Levitikus, berarti memang dari kaum Lewi. Ya, nah, sekarang Bu, pertanyaannya Bu. Sebenarnya apakah masih relevan kalau keimamatan Lewi itu dihubungkan dengan pendeta zaman sekarang? Oke. Nah, ini nih. Ini dia. Ada yang menarik. Gimana Bu? Sebelum imamat Lewi itu terbentuk, ada imam yang pertama. Siapa dia? Melkisedek. Dan Melkisedek itu adalah imam yang di luar keimamatan Lewi. Dan dia memberkati Abraham. Orang yang memberkati akan lebih tinggi daripada yang diberkati. Nah, itulah sebabnya ada yang mengatakan bahwa Melkisedek adalah Kristofani. Penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dan kemudian dalam kitab Mazmur pasal 110 itu bahwa Kristus yang dijanjikan itu adalah imam besar menurut ketentuan Melkisedek. Dan ini juga berlaku bagi raja-raja Israel yang mereka pun mendapat pengurapan dari keimaman Melkisedek. Yang artinya kalau hukum Taurat itu sudah selesai, keimamatan kita seperti yang sudah kita baca tadi dalam kitab 1 Petrus tadi yang mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang dimana kita semua adalah golongan imam. Yang artinya kalau pendeta itu dianggap sebagai imam karena memang dia melakukan pekerjaan imam, kita boleh menyatakan bahwa imam, hal yang dilakukan oleh pendeta itu adalah pekerjaan imamat, dan imamat perjanjian baru itu kepada murid-murid Kristus, dan kita semua adalah orang-orang imam. Dan untuk perjanjian lama mengenai ketentuan para imam ini ada sesuatu yang menarik. Imam perjanjian lama itu hanya diberikan kepada laki-laki. Ada sebagian gereja yang memberikan tugas keimamatan itu juga kepada perempuan. Nah, walaupun saya seorang perempuan, tapi saya nggak setuju bahwa keimamatan itu diberikan kepada perempuan. Nah, Elizabeth, istri dari Zakaria, dia masuk pada golongan imam. Tetapi Elizabeth nggak akan pernah jadi imam. Nah, Hana yang menggendong Yesus, bayi Yesus itu, dia bukan imam, tapi dia boleh mengajar di bait Allah. Yang artinya perempuan boleh mengajar. Perempuan boleh mengajar, tapi perempuan tidak pernah jadi imam. Karena imam itu laki-laki. Karena seperti juga ini adalah satu lambang pernyataan dari kerajaan Allah yang bukan demokrasi. Kerajaan Allah bukan demokrasi yang pemimpinnya bisa berganti-ganti. Bapa di surga dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap menjadi Raja semesta. Ditampakkan di bumi juga, imam yang dipilih oleh Tuhan itu adalah imam laki-laki.
Tuhan Yesus memilih 12 muridnya laki-laki. Terus kemudian Tuhan memilih 70 muridnya laki-laki. Kenapa laki-laki? Dan kemudian pada sekitar abad ke-20 mulai ada gerakan feminisme. Gimana kalau imam itu perempuan? Nah, Oke, Bu, berarti dia nggak belajar Alkitab ini. Oke, Bu, saya ini mau potong bentar. Ini Oke. menarik Ini juga. gue juga mau nanya jadi. Iya. Tadi Ibu kan katakan Iya. wanita boleh mengajak tapi jangan melakukan tugas keimamatan. Nah, Yes. sekarang saya mau tarik ke konteks zaman sekarang. Apa yang Ibu maksud dengan tugas keimamatan itu? Tugas keimamatan itu adalah menikahkan orang, Oke. memberikan berkat akhir pada ibadah, Memimpin. membaptis. Oke. Nah, itu adalah tugas imam. Nah, Hmm. kalau mengajar, Iya. Hana boleh mengajar di bait Allah. Tapi Hana tidak pernah melakukan pekerjaan imam karena imam selalu laki-laki. Dan para feminis marah sama saya. Nggak bisa. Keadilan itu harus sama rata. Keadilan nggak pernah sama rata. Keadilan itu adalah keadilan yang proporsional. Kalau saya punya 2 burger, saya berikan kepada anak yang umur 3 tahun dan kepada anak umur 17 tahun sama-sama 1 burger. Iya. Apakah sama rata itu adil? Nggak adil. 1 burger buat anak umur 3 tahun mungkin kebanyakan. 1 burger buat anak umur 17 tahun kurang. Maka keadilan itu harus proporsional. Sehingga kalau emansipasi, kesetaraan gender itu bukan berarti sama rata. Kalau imam laki-laki maka perempuan harus juga jadi imam. Nggak begitu. Karena kerajaan Allah itu bukan demokrasi. Dan demikian juga tatanan sekuler pun nggak usah pakai Alkitab. Yang namanya kepala keluarga selalu bapak. Karena bapak itu adalah lambang dari keimamatan. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah jadi imamnya berubah menjadi istri gara-gara istri gajinya 10 kali lipat lebih daripada suaminya. Enggak. Tetap suami adalah kepala keluarga seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus bahwa istri tunduklah pada suamimu dan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Jemaat kepalanya adalah Kristus dan itulah tatanan yang ada dan seharusnya ini nggak usah diubah. Kalau ada gerakan feminisme yang sebenarnya baru bermula pada abad ke-20, feminisme teologis. Kalau feminisme secara sekuler itu abad ke-18 yang dimulai dari seorang yang bernama Rosemary Luther di Amerika. Rosemary Luther tidak pernah membaca Alkitab kita secara benar. Karena misalnya dalam kitab Hakim-Hakim ada seorang hakim yang menjadi Deborah. ya, Ya. yang menjadi pemimpin bagi Israel. Dia adalah Deborah. Ya. Tapi penulisan nama Deborah selalu diiringi dengan Deborah, istri Lapidot. Kalau dia di rumah, dia istri Lapidot. Kalau dia menjadi hakim, dia adalah ibu bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya, ya, Amerika selalu menyuarakan teologi feminisme, kesetaraan gender. Tapi Anda lihat, sampai hari ini Amerika nggak pernah punya presiden perempuan. Kita punya Megawati, ya kan? Nah, sekarang Amerika punya, tapi masih vice president Kamala Harris. Tapi Israel, ya, dia adalah bangsa yang mengikuti tatanan patriarki dari Alkitab kita. Israel pada tahun 1967 ada seorang Perdana Menteri yang namanya Golda Meir. Kenapa? Kok membolehkan perempuan memimpin negara? Ini berkaca dari Deborah. Jadi Amerika walaupun menyuarakan feminisme, mana presiden perempuanmu? Nggak pernah ada. Ya. Justru Indonesia, justru Israel ada pemimpin perempuan untuk negara. Jadi harus proporsional. Ya. Gitu. Sebagai pemimpin oke, tapi tidak melaksanakan kerjaan imam itu yang Ya. Bu Rita bicara. Tadi Oh, apa oke. abang mau tanyakan? Persis sama pertanyaannya, persis oke. sama. Oke, nah Bu, saya nih Oke. masih mau mempertajam tentang ini jadi.
Apakah tepat jadi kalau pengandaian pendeta zaman sekarang itu disejajarkan dengan Lewi. Lewi Hmm. pada zaman Daud? Kalau dia mau disejajarkan dengan Lewi, betul-betul disejajarkan dengan Lewi, maka dia harus mengikuti hukum Taurat 613. Mau nggak ya? Iya. Jangan yang enak-enak doang. Kan ada 613. Ya. Dan itu harus secara sempurna semuanya dilakukan. Siapa yang larang untuk menerapkan hukum Taurat ke dalam jemaat? Tapi nggak boleh dipilih-pilih. Bersalah kepada satu, bersalah kepada semuanya. Maka mau pilih yang mana? Efesus 2 ayat 15, yang dengan kematian Kristus Taurat itu batal, atau tetap melakukan Taurat tapi harus 613. Jangan cuma bicara aku ini Lewi, tapi hukum yang 112 nggak dilaksanakan. Sama juga bohong. Kalau kamu mau menerapkan Taurat 613, kalau tidak menerapkan Taurat, ya Efesus 2 ayat 15. Maka Bu, kalau apa, saya secara pribadi Ya. selalu saya bilang ke jemaat, pendeta itu pelatih. Oke. Efesus 4 Ya. ayat 11 sampai 13, tugasnya adalah memperlengkapi orang kudus, equiper, trainer. Nah, ada hal yang menarik sekali. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dia selalu menempatkan dirinya itu sebagai seorang mak comblang. Iya. Nah, jadi aku telah mempertunangkan engkau dengan mempelai laki-laki. Engkau menjadi perempuan yang kudus. Nah, kalau dia sebagai mak comblang, ya, kalau di kerajaan-kerajaan timur, bahkan di kerajaan kekaisaran China, seorang mak comblang, seorang yang mempersiapkan pengantin bagi raja atau mempelai bagi raja, dia adalah seorang kasim, seorang unik, seorang yang mengebiri dirinya. Maka hal itu betul-betul dihayati oleh Rasul Paulus, seperti ketika Hegai mempersiapkan Rut menjadi mempelai bagi Ahasverus. Hegai adalah seorang kasim, sida-sida, tidak akan pernah memakai Rut dan mempersiapkan Rut sebagai mempelai yang sempurna bagi Ahasverus. Nah, demikian juga pendeta-pendeta hari ini. Dia adalah Hegai hari ini. Engkau mempersiapkan seorang perempuan yang tidak bercacat kepada Tuhan. Kalau sampai dia itu meleng kanan kiri, Paulus mengatakan, aku cemburui kamu dengan cemburu ilahi. Aku mempersiapkan engkau menjadi mempelai yang tidak bercacat bagi Tuhan. Nah, dia betul-betul tidak memakai jemaatnya itu. Tapi apa yang terjadi pada pendeta-pendeta besar hari ini? Ketika dia gerejanya besar, ketika khotbahnya indah dan semua orang, oh pastor gitu. Dan apalagi dia bisa melakukan mujizat, dia bisa bernubuat, terus kemudian dia dikultuskan. Ketika dia dikultuskan, dia menikmati pujian-pujian itu. Bahkan dia memakai mempelai perempuan yang harus dia persembahkan kepada Tuhan, dia pakai untuk mempersembahkan mereka kepada dirinya sendiri. Nah, ketika itu terjadi, Anda tahu? Berarti dia bukan sebagai Hegai yang benar. Dia bukan sebagai mak comblang yang benar. Paulus mengapa tidak menikah dalam pelayanannya? Karena dia betul-betul ingin memvisualisasikan dirinya. Orang Yahudi itu selalu visual. Seperti aku, seorang mak comblang yang sedang mempersiapkan Esther kepada Ahasverus. Seorang perempuan yang tidak bercacat kepada mempelai laki-laki raja semesta. Maka aku tidak akan pernah menyentuhnya. Wah, luar biasa. Bang, ini pembicaraannya seru, tapi kita di penghujung acara. Mungkin Abang ada pertanyaan atau kita tutup? Enggak ada, dari tadi saya amazed. Oke, Bu, jadi saya simpulkan di pertanyaan yang terakhir,
yang ada zaman sekarang adalah menjalankan fungsi keimamatan ya. Yes. Tapi bukan jabatannya seperti Imam Lewi Betul. pada masa itu. Oke, baik. Bu, thank you so much Ibu Rita buat ngobras kitab imamat. Saya percaya teman-teman di rumah, saudara-saudara semua akan melihat kitab imamat dari point of view yang berbeda nih. Bu, mungkin ada satu closing statement singkat Ya, tentang yang kita ngobrolin. hal yang terpenting dalam kitab imamat adalah tatanan mengenai liturgi keagamaan. Yes. Tapi itu semua adalah tipologi. Yang dimana tipologi yang terpenting dalam kitab imamat itu adalah korban yang hampir semuanya itu mengandung darah, dan itu dikonklusi dalam kitab Ibrani 9 ayat 22 dan memberikan pemahaman bagi kita. Kenapa sih Tuhan itu kok harus datang ke bumi? Kenapa harus jadi manusia? Kenapa harus mati berdarah-darah? Ya, Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Yesus nggak pernah mati, melunasi cek-cek mundur sejak perjanjian lama sampai pada saat Yesus di kayu salib, Anda tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Kita semua mendapat suatu jaminan untuk ke langit baru dan bumi yang baru. Karena ada Allah yang inkarnasi mempersembahkan dirinya sebagai Adam yang akhir. Kalau dosa awal dilakukan oleh Adam yang awal, pemberesannya dilakukan oleh Adam yang akhir. Thank you, Bu. Sama-sama. Bang, Tuhan berkati. ada Kalau saya dari pembicaraan kita malam ini, yang mana tadi semalaman ini saya diem, karena saya kagum gitu. Banyak banget yang saya pelajarin. Tapi dari pembicaraan sepanjang 1 jam ini, ada satu menarik dan saya pengen tanemin di dalam pemikiran Bapak Ibu semua. Ini, Tuhan Allah bukan Tuhan pemarah. Dia bukan pemarah. Dia bahkan sejak awal di Kejadian 3 pun ketika manusia berdosa dan seharusnya Tuhan ngamuk, Tuhan gak ngamuk. Nanti kita lihat di Kejadian 6, Tuhan bilang, tidak selamanya rohku akan bersama-sama dengan manusia. Tapi kemudian dia membangun perdamaian lewat pelangi. Jadi konsisten sekali Tuhan nunjukin dirinya bahwa dia bukanlah Tuhan pemarah. Kenapa ini penting? Karena begini, kalau kita pikir bahwa Tuhan pemarah, maka kita akan gagal membangun hubungan. Padahal tujuan seluruh kitab ini ditulis adalah bagaimana caranya supaya kita berhasil membangun hubungan dengan Allah. Nggak ada hubungan yang bisa didapat dari rasa takut. Nggak mungkin ada. Datanglah kepada Tuhan bukan karena takut dihukum, tapi karena ingin membangun hubungan bersama dengan Dia. very short. Kitab Imamat mengingatkan kita 2 hal. Yang pertama, menghormati kesucian Tuhan. Yang kedua, mengingatkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Oke, Ibu Rita, thank you so much atas Tuhan malam berkati. hari ini. Nanti Tuhan kita berkati, pasti Bu. mesti ngobrol-ngobrol lagi di ngobras selanjutnya. Siap. Wah, thank you so much. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Minggu depan kita ada tamu spesial Pastor Randy Chandradinata yang udah beberapa kali bersama-sama dengan kita, Bang. Dan minggu depan bersama Pastor Randy kita mau bahas tentang satu tema, bitterness, kepahitan. Kepahitan. Kepahitan ini sangat penting untuk dibahas karena tidak sedikit biarpun kita sudah jadi Kristen, kita menyimpan kepahitan. Ya. Entah karena banyak hal, kepahitan akan banyak hal juga ya. Dan ada banyak orang mungkin juga yang tidak sadar bahwa dirinya ada kepahitan. Dan kita mau kupas tuntas tentang kepahitan ini. So, see you next week di acara kita We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you. Bye. Bye.